ini relate nih sama pertanyaan dari netizen yang lagi nonton di YouTube maupun di TikTok. Katanya, ini kenapa bisa viral Cekodam ini? Apakah se-efek itu, sedahsyat itu efek dari media sosial itu katanya Pak Ira? Ya dahsyat ya kalau dilihat ya. Kalau dilihat dari satu sisi ya, dari sisi kehidupan masyarakat kita, dulu ya. Orang Cekodam kenapa sih? Ingin pertama penasaran. Penasaran untuk apa? Benar nggak sih bahwa saya ada Cekodamnya? Pertanyaan kemudian, kenapa orang ingin tahu benar nggak sih ada Cekodam? Karena ada pengetahuan berikutnya bahwa kalau dia ada, maka Kodam itu bisa membantu dia. Membantu apa? Membantu untuk survive lah. Survive secara ekonomi, survive secara sosial, dan segala macam. Kalau itu masif, artinya apa? Ada sisi kegamangan di masyarakat sekarang itu akan bahwa hidup mereka sedang tidak baik-baik saja. Itu poin salah satu penting. Tidak sedang baik-baik saja gitu kan. Sehingga ketika menemukan konten seperti ini, wah siapa tahu dengan ini hidup gua bisa jadi agak baik-baik lagi nih. Tidak dengan yang kemarin tidak baik-baik saja itu. Nah, gitu kan? itu. Meskipun hiburan tapi jadi orang serius kan gitu serius ya. gitu kan. Awalnya menganggap hiburan karena dirinya sedang tidak baik-baik saja. Sekarang kan ada istilah yang laku bukan psikolog, yang laku Cekodam. Laku gitu Cekodam. Kan? Iya, punya masalah kejiwaan, larinya Cekodam. Itu bisa berpengaruh sama sugesti kita, jadi awalnya mungkin kita cemas karena kita hidup gue ke depannya gimana nih gitu kan Pak Ira ya. Ada kecemasan, ada kehidupan yang unpredictable ya. Ke depan tuh mau gimana sih, kayak gimana gitu kan. Mungkin juga karena dinamika kehidupan sekarang ini yang memang serba tidak menentu juga misalnya gitu kan. Hal seperti itulah. Jadi kita harus dilihat. Nah, kalau dikaji lebih dalam sebetulnya siapa kelas sosial kan gitu. Itu juga siapa menarik. Kelas sosial yang lebih bermain atau terpengaruh oleh Cekodam ini? Jelas orang yang punya banyak waktu luang. Orang punya banyak waktu luang siapa? Kalau tidak sebagai yang tidak punya pekerjaan atau apa namanya jobless atau pengangguran atau orang yang memang iseng gitu. Artinya iseng tuh di sela-sela waktu dia iseng. Tapi dampak teknologi itulah akhirnya ternyata ada banyak penelitian orang itu menjadi keisengan menjadi sebuah kebiasaan. Nah itu yang paling bahaya adalah ketika teknologi itu yang tadinya hanya sebagai media, hanya sebagai alat bantu, tapi menjadi hal yang main tools itu yang bahaya menurut saya. Akhirnya ketergantungan kepada alat atau media itu sendiri. Ini yang dikhawatirkan, termasuk kontennya gitu kan. Termasuk kontennya gitu ya. Ya supranatural di dunia teknologi ya. Tapi itu yang bisa membuat membuat kita jadi hidup kita soal benar-benar ketergantungan ke gadget tanpa kita sadari. Dan tergantung lagi kepada konten-konten yang kita konsumsi juga. Kan hal Kodam hal yang biasa, tapi yang saya khawatirkan sebagai pengamat sosial lah gitu adalah siapa sih yang punya teknologi itu? Orang kan kalau mau konten dia harus ada pulsa, harus beli gawai. Yang untung siapa? Itu, yang punya teknologi, gitu kan? Itu yang saya bilang bahwa media itu punya ideologi, punya sistem. Ideologinya apa? Ya kapital. Siapa yang punya itu? Ya gitu kalau saya sih. Ya betul dari sisi itu. Cukup dahsyat ya dari perannya media sosial terhadap tren Cekodam ini ya Pak Ira ya. Betul. Nah kira-kira untuk tren Cekodam ini apakah kemungkinan ini akan viral sementara saja atau mungkin kedepannya mereka akan everlasting gitu. Karena atau kan ini berevolusi malah. Karena kan itu tadi ini berkaitan dengan supranatural mungkin seperti apa? Saya sih mengibaratkan kepikiran ketika saya mau ngobrol di sini. Saya kepikiran gini, dulu misalnya saya penggemar Batu Akik. Karena menggemari saja. Menggemari karena bagus. Subjektif lah kalau ada urusan batu itu ada isinya itu sangat subjektif lah gitu. Tapi lebih ke menarik ya batu ini. Tapi suatu saat saya menduga ini bakal booming nih. Nggak tahu gimana itu tiba-tiba waktu itu gara-gara mungkin ada orang tertentu, tokoh tertentu atau entahlah waktu itu tiba-tiba booming. Batu bacan gitu ya kalau nggak salah ya. Fenomena batu bacan. Semua orang kan menjadi booming tuh. Wah, yang untung siapa kan gitu. Jadi artinya hal-hal seperti ini di kita ini tidak akan lama. Nanti ada tadi kan ada cek apa lagi, Cek pulsa akan hilang. Iya. Itu sekitar 3 tahunan lah.
Oke. Kemungkinan 3 tahunan ini bertahan. Kemungkinan 3 tahunan ya. Ya, seperti itu aja. Yang Akik juga kan nggak lama. Nggak lama, iya betul. Cuman berapa tahunan udah gitu hilang lagi. Apalagi sekarang yang namanya viral-viral itu cepet kali ya Kang Ya, Adi ya. Berubah-berubah tren berubah itu ya. nanti. Ketika tidak laku muncul live apa lagi Betul, gitu kan. betul. Weton, jangan-jangan weton itu nanti sebentar lagi live. Nah itu betul segala macam. Nanti cek. Adalah ya. Cek Ya, jodoh. cek tanggal lahir. Cek jodoh. Anda Iya. dengan siapa? Nama siapa? Sebutkan nama orang itu. Itu kan jodoh apa enggak? Nanti Waduh, akan Nah, menarik iya, ya. itu buat Gen Z luar biasa loh kalau tiba-tiba sebut nama pasangan kamu gitu kan. Cocok atau tidak bisa jadi itu juga sebuah permainan. Oke. Makanya Mbak, Pak, bahwa karena saya juga mengajar antropologi media, saya mencoba ke mahasiswa, coba Anda buat konten di dalam TikTok itu yang edukasi. Iya. Gitu. Jadi Betul, saya setuju. misinya adalah bagaimana memanfaatkan teknologi informasi ini dengan konten-konten dimulai dari kitabnya. Oke. Dimulai dari kitab. Jadi Betul, kreativitas itu jangan sampai membatasi nilai edukasi atau jangan keluar dari koridor niatan edukasi gitu. Iya. Boleh keuntungan ekonomi, tetapi yang seperti apa sih yang manfaatnya ekonominya bermanfaat tapi edukasi buat masyarakatnya juga baik gitu. Itu yang paling